terindikasi bahwa unsur N-nya tinggi daun di sini. Itu bisa kita tingkatkan lagi. Untuk apa? Untuk memperkuat supaya tanaman itu tidak mudah rontok, daunnya tidak mudah rontok, bunganya tidak mudah rontok. Maka kebutuhan organik yang ada di dalam tanah untuk menstabilkan dia menjadi pH-nya itu tidak labil, tidak naik turun. Organik itu harus tersedia di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita berada di lahan kebun cabai miliknya Bang Jafar, Oktan Masjid Gampung Cor Abu, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Nah, ini kita kembali bersama Pak Doni. Di sini ada juga Pak Ruliansa. Ini juga penyuluh swadaya sama PPL. Kolaborasinya luar biasa tuh Pak Ruli. Nah, luar biasa. Sehat ya Bang? Sehat. Iya. Jadi ini tanaman cabai rawit benih. Kebetulan ini benih lokal punya petani Sabang juga. Inilah kondisi tanaman cabai rawitnya yang sudah berusia 30 hari. Nah, kita lihat pertumbuhannya berbeda-beda. Yang udah tanam berapa batang? Ada yang 2000. Sudah berukuran normal, ada yang tidak. Jadi setelah kita cek pH-nya memang bervariasi. Jadi rata-rata pH-nya mengalami penurunan yang drastis. Jadi kita cek pH-nya tadi rata-rata cuman berdiri di kisaran angka 4. Nah, jadi ini kita mohonlah mungkin dari pendampingan dari penyuluh untuk rekomendasi apa dengan kondisi lahan seperti ini. Tadi sudah kita cek pH-nya ya Pak Doni ya. Ini rata-rata yang paling tinggi udah kita cek pH-nya 4,5. Nah, ini dengan kondisi seperti ini nih Pak Doni. Jadi rekomendasinya apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kondisi seperti ini? Gini, untuk karena pH-nya tadi kita cek 4,5 ya, 4,5 tadi kan, itu sebenarnya rekomendasi untuk dilakukan peningkatan pH lagi, penaikan pH dengan cara memberikan kapur kembali kan, kapur dolomit. Memang pH ini ya tergantung dari tanahnya, itu bisa terjadi sirkulasi naik turun tergantung dengan kondisi cuaca di lapangan, kondisi hujan, kondisi kemarau. Kemudian untuk mempertahankan supaya stabil pH yang sudah kita tingkatkan itu menjadi stabil, maka kebutuhan organik yang ada di dalam tanah untuk menstabilkan dia menjadi pH-nya itu tidak labil, tidak naik turun, organik itu harus tersedia di dalam tanah. Itu salah satu kunci untuk mempertahankan pH. Tapi kalau misalnya kandungan organiknya kurang, pada saat kita meningkatkan peningkatan pH dengan memberikan pupuk dolomit atau pupuk kalsit, kapur kalsit, itu pH-nya bisa kembali drop, ya kan? Bisa-bisa dalam hitungan minggu, 1 minggu bisa kembali turun ya. Nah, tapi kalau dengan adanya kandungan organik yang cukup, maka unsur-unsur hara tadi yang ada di dalam tanah itu bisa terikat oleh pupuk organik tadi. Tanahnya menjadi sehat. Sifat fisik tanah itu menjadi sehat, bukan sifat fisik kimianya, tapi sifat fisiknya. Bukan sifat kimianya, tapi sifat fisiknya. Jadi sifat fisik itulah yang mempertahankan unsur kimia yang ada di dalam tanah ini menjadi stabil. Nah, itu yang harus kita jaga yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari kandungan pertumbuhan dari bentuk daun, lebar daun, kerutan daun, ya, kelemahan daun, ini terindikasi bahwa unsur N-nya tinggi di sini. Malah saya lebih nampak di sini ada kekurangan unsur K. Kenapa? Ada goretan-goretan kuning yang mengarah kepada
pertengahan bibir daun, dari bibir ke tengah daun, itu bisa kita tingkatkan lagi. Untuk apa? Untuk memperkuat supaya tanaman itu tidak mudah rontok, daunnya tidak mudah rontok, bunganya tidak mudah rontok, batangnya nanti menjadi lebih kokoh, ya. Harus kita naikkan lagi unsur K-nya. Bagaimana cara meningkatkan unsur K-nya? Ya kita tambah seperti MKP, monokalium fosfat, itu kita berikan kemari. Ataupun dengan unsur dengan merek-merek dagang yang lain yang lebih murah, banyak tersedia di pasaran. Tapi intinya ya unsur K itu ya yang paling penting ya. Unsur kalau merek K kalau untuk saat ini itu lebih dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Iya, Kelebihan unsur N itu pun selain dia bermanfaat bagi tanaman, ada efek samping juga. Kelebihan unsur N. Yang pertama, kelebihan unsur N itu dapat mengundang batang menjadi lemah. Daya tahan batang menjadi lemah, kemudian dominan terserang oleh hama dan penyakit itu lebih rentan dengan kelebihan unsur N. Kenapa? Karena di situ banyak makanan di situ. Iya. N itu banyak yang dibutuhkan oleh hama itu daun-daun yang hijau yang banyak unsur N, nitrogen. Ya, itu rentan dia. Jadi menarik perhatian ya. Iya. Menarik perhatian. Jadi ya terima kasih banyak nih Pak Doni atas rekomendasinya. Mudah-mudahan kita ikuti juga terus perkembangan kondisi kebun ini nanti seperti apa. Ini kalau dari tegakan tanaman ada sekitar 2000-an lebih ya. Nih, 2000-an lebih ini tegakan tanamannya. Kita lihat nanti ikuti perkembangannya terus seperti apa dalam beberapa hari ini. Nanti solusi apa kalau memang tidak ada perubahan akan kami informasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam kami anak pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.